Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 16 Maret 2021, Selasa, hari biasa Pekan Prapaskah keempat, disusun oleh Frater Adam Huller SVD dan dibawakan oleh Frater Morgan SVD. Selamat mendengarkan. Lihat apa yang terjadi dalam dunia ini. Saudara, umat Kristus. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 5 ayat 1 sampai 16. Pada hari raya orang Yahudi, Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Serambinya ada 5, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada di situ seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di sana, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku sendiri menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian ketika bertemu dengan dia dalam bait Allah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih, judul renungan kita hari ini, Kasih Tuhan Menolong Kita. Terkadang rasa jenuh, bosan menjadi pemicu bagi kita untuk cepat menyerah. Hidup kita menjadi tidak bergairah karena apa yang kita harapkan sulit dikabulkan. Ketika kita sakit, entah sakit fisik ataupun mental, karena persoalan yang kita alami, harapan kita satu-satunya adalah supaya cepat sembuh.
kita sangat mendambakan kesembuhan itu. Dan kalau harapan itu lama terkabul, maka seringkali timbul berbagai pertanyaan dalam diri kita untuk mempersalahkan Tuhan, sesama, atau bahkan situasi yang sedang kita alami. Mengapa saya menderita seperti ini? Apakah Tuhan tidak memperhatikan saya? Dan lain sebagainya. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, kisah seorang lumpuh yang sudah 38 tahun menderita sakit, berbaring di dekat kolam Bethesda, menunggu goncangan air, menggambarkan besar harapannya untuk mendapatkan kesembuhan. Seturut kisah penginjil Yohanes, bahwa ketika air itu goncang, orang yang terdahulu masuk ke dalamnya menjadi sembuh. Harapan orang lumpuh untuk mendapatkan kesembuhan itu sulit terkabul, karena tidak ada orang yang membantu menurunkan dia ke kolam itu. Perjumpaannya dengan Yesus membangkitkan kembali harapannya untuk mendapatkan kesembuhan. Yesus menawarkan sesuatu kepadanya. Maukah engkau sembuh? Orang itu tidak langsung menjawab pertanyaan Yesus, tetapi mengisahkan perjalanan hidupnya. Bagaimana kesulitan dan halangan yang dialaminya untuk mendapatkan kesembuhan. Tidak ada orang yang memperhatikan dan menolong dia. Dan juga karena tata aturan keagamaan yang dipahami secara keliru. Yesus mendengar keluhannya dan menyembuhkan dia dari penyakitnya, meskipun pada hari Sabat. Satu kalimat pembebasan dan pelepasan yang diungkapkan Yesus. Bangunlah dan berjalanlah. Para pencinta Sang Sabda yang terkasih, kita juga seringkali sakit, menderita, bahkan mengalami persoalan yang berat dalam hidup. Sejatinya, kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Tetapi kadang tidak ada yang memperhatikan dan menolong kita. Penolong kita yang pertama dan utama adalah Tuhan. Kita diingatkan untuk mau bergerak dan bangun dari keterpurukan akan beban persoalan dan derita yang kita hadapi, dengan tidak menyalahkan keadaan orang lain, bahkan Tuhan. Di masa retret agung ini, kita diajak untuk semakin berbenah diri, lebih melihat diri dan relasi dengan Tuhan, sejauh mana kedekatan kita dengan Tuhan, dan membiarkan diri mengalami kasih-Nya dalam pengalaman hidup kita. Kita yakin Tuhan selalu menolong dan memperhatikan kita. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus. Mari dengarkan sapaan sabda dari komunitas Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di www.seminariledalero.org. Sampai labuan bajo, sobat